Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam KBM online. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oke, silakan siapkan catatannya atau alat tulisnya. Bila ada nanti hal-hal yang ingin ditanyakan, kamu bisa catat ya. Nah, pada materi hari ini ada 4 hal yang akan dipaparkan atau yang akan kita bahas. Dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah tentang diskriminasi sosial. Yang kedua adalah tentang kecemburuan sosial. Kemudian yang berikutnya adalah monopoli kekuasaan. Yang berikutnya adalah tentang konflik sosial. Ya, siap? Silakan nanti menyimak dengan baik. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang diskriminasi sosial. Ternyata ketimpangan sosial yang ada di masyarakat itu bisa menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan diskriminasi. Nah, apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi itu adanya pengecualian atau perbedaan perlakuan pada kelompok-kelompok tertentu. Meskipun sebenarnya hakikatnya mereka memiliki hak yang sama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Jadi ada prioritas. Ya. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat warga negara Indonesia itu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi kita ambil contoh misalnya bidang kesehatan. Tapi pada faktanya, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, boleh kamu saksikan sendiri, siapa sih yang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik? Yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial atau secara materi. Sedangkan orang yang punya kemampuan secara materinya rendah, biasanya mereka agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Meskipun misalnya mereka sudah dibuatkan semacam kartu Indonesia Sehat misalnya atau BPJS, tapi pada kenyataannya ketika mereka akan menggunakan fasilitas itu, sedikit birokrasi yang kemudian agak sedikit mereka sebut sulit, sehingga kemudian agak sedikit kurang pelayanan terhadap mereka. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan, diskriminasi ini dalam kehidupan masyarakat yaitu tadi ada perbedaan perlakuan. Nah, kalau kita lihat ya, secara strata atau stratifikasi, kelompok atas atau menengah ke atas lah yang kemudian bisa mendapatkan fasilitas kesehatan terbaik. Sedangkan golongan bawah, menurutmu bagaimana? Silakan kamu nanti kaji ya. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang kecemburuan sosial. Ya, kenapa sampai muncul ada yang disebut dengan kecemburuan sosial? Apa sih itu kecemburuan sosial? Nah, kecemburuan sosial itu diartikan sebagai kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi pertama tadi, yaitu adanya diskriminasi sosial, tadi diartikan diskriminasi sosial itu adanya perbedaan perlakuan pada kelompok tertentu. Ya. Nah, tentu saja ketika dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perbedaan perlakuan, di mana dia melihat kalau kelompok atas ternyata begitu enak dalam hidupnya, sedangkan kelompok bawah ya begitu sulit dalam mengakses segala fasilitas kehidupan, tentu saja nanti akan muncul perasaan mereka cemburu. Ya. Nah, kecemburuan inilah yang kemudian nanti akan memicu konflik. Ya, biasanya konflik-konflik yang muncul itu bisa saja berarah menjadi anarkis. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan dampak berikutnya, yaitu nanti kita akan bahas tentang konflik sosial. Nah, jadi kecemburuan sosial itu muncul akibat mereka ada perasaan tidak suka, atau mungkin mereka boleh disebutkan iri pada kelas-kelas tertentu yang mendapat pelayanan atau perlakuan yang berbeda dari mereka. Nah, itu adalah kecemburuan sosial.
Kemudian yang berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah tentang monopoli kekuasaan. Nah, kenapa ketimpangan sosial bisa sampai memunculkan monopoli kekuasaan? Nah, apa sih itu monopoli kekuasaan? Nah, di sini diartikan atau dipaparkan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok tertentu. Nah, jadi kelompok-kelompok yang mendapatkan perlakuan berbeda atau agak sedikit direndahkan misalnya, biasanya nanti ada kelompok tertentu yang kemudian menguasai mereka. Nah, penguasaan kelompok ini yang disebut dengan monopoli. Sebagai contoh misalnya penguasaan pemilik modal terhadap kaum buruh. Ya. Jadi kenapa sampai muncul monopoli kekuasaan? Monopoli kekuasaan ini muncul akibat mereka merasa dia yang menjadi yang nomor satu, sehingga kemudian mereka menindas atau menguasai kelompok di bawahnya. Nah, itulah dampak ketimpangan sosial yang berikutnya yang disebut dengan monopoli kekuasaan. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kenapa sampai muncul konflik sosial. Nah, konflik sosial ini adalah merupakan benih-benih ya yang kemudian bisa muncul akibat mereka tadi misalnya mendapatkan perlakuan yang berbeda, sehingga kemudian mereka menjadi tidak suka pada kelompok tersebut. Kemudian juga dia mengalami perasaan tertindas atau dikuasai oleh kelompok di atasnya, sehingga kemudian mereka biasanya berontak. Nah, berontak mereka itu kemudian muncul dalam konflik sosial. Nah, ciri-ciri konflik itu adalah misalnya terdapat dua pihak atau yang terlibat dalam konflik. Jadi terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik. Jadi konflik itu ternyata bisa melibatkan berbagai kelompok. Kemudian biasanya juga ada tujuan tertentu yang dijadikan konflik. Yang berikutnya adalah terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Kemudian yang berikutnya terdapat situasi yang mendukung konflik. Ya, nah nanti ini kita akan perjelas lagi dalam pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah yang terakhir yang akan kita bahas, dampak ketimpangan sosial adalah munculnya konflik sosial. Ya. Nah, ketimpangan sosial itu memang bisa mengandung benih yang bisa memunculkan konflik sosial. Misalnya, kenapa bisa jadi konflik? Ketika orang diperlakukan berbeda, kemudian dia menjadi iri dan tidak suka pada kelompok tertentu, apalagi kemudian mendapatkan perlakuan penguasaan oleh kelompok yang lebih kuat di atasnya, itu kemudian bisa saja memicu menjadi konflik sosial. Nah, konflik sosial ini itu nanti beraneka ragam bentuknya, dan mungkin itu pernah dibahas waktu di kelas 11, apa sih itu konflik sosial, mulai dari penyebabnya, bentuknya, ya. Nah, konflik sosial ini biasanya ada mengandung ciri-ciri. Kenapa sih bisa sampai muncul konflik sosial? Yang pertama, biasanya konflik sosial itu bisa melibatkan dua pihak atau lebih. Ya, kita contohkan saja misalnya Indonesia yang heterogen atau multikultur, di mana kelompok-kelompok di masyarakat itu banyak sekali kita jumpai, entah karena berbeda suku, berbeda agama, karena berbeda ras, berbeda profesi, gender, itu bisa memunculkan konflik sosial yang awalnya atau munculnya itu adalah dari adanya ketimpangan. Ya. Misalnya sering kita jumpai di masyarakat adanya penguasaan kelompok yang merasa dia paling mendominasi dalam kehidupan, misalnya adanya kelompok pribumi dengan kelompok pendatang. Nah, biasanya kelompok pribumi dia memiliki perasaan yang agak sedikit tidak suka pada kelompok pendatang. Karena kelompok pendatang ini biasanya secara ekonomi dia lebih mendominasi. Kelompok-kelompok pendatang ini misalnya dia secara ekonomi punya kemampuan.
Sehingga kemudian yang muncul adalah perasaan tidak suka. Kami orang pribumi, tapi kenapa yang maju adalah kaum pendatang? Itu konflik SARA atau konflik antar suku, nanti bisa kamu jumpai dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Itu bisa kita kategorikan sebagai konflik sosial yang benihnya itu adalah ada dari ketimpangan sosial. Dan juga biasanya konflik ini ada tujuan-tujuan tertentu memang kenapa mereka sampai berkonflik, ya. Dan kemudian terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi kenapa bisa sampai konflik, ya karena di antara mereka tidak ada kesamaan dalam perasaan, tindakan, dan pikiran, ya. Dan kemudian juga terdapat situasi yang mendukung, ya, konflik. Apalagi kalau kemudian konflik suku, konflik agama itu dimuati dengan adanya konflik politik. Nah, itu bisa lebih berbahaya lagi. Nah, silakan nanti kamu cari fakta sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya, konflik-konflik sosial yang munculnya awalnya dari ketimpangan sosial, ya, di mana adanya perbedaan atau jurang pemisah antara kelas-kelas atas dengan kelas bawah. Nah, itulah materi tentang dampak ketimpangan sosial. Nanti silahkan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kita akan diskusikan, kamu boleh sampaikan, ya. Oke, kita sampai pada materi terakhir, bab 3, yaitu tentang berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Artinya, kita diharapkan bisa menyumbangkan solusi. Bagaimana caranya mempertipis ketimpangan sosial, minimal yang ada di lingkungan kita saja. Ya. Yang pertama adalah menjaga komunikasi sosial. Kemudian yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, kembangkan sikap empati. Dan yang keempat adalah kembangkan sikap filantropi. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan menjaga komunikasi? Menjaga komunikasi itu kenapa menjadi faktor yang penting? Nah, kita tahu bahwa komunikasi itu adalah faktor yang begitu amat menentukan tujuan akhir dari interaksi. Kenapa dikatakan demikian? Karena bila kita salah saja berkomunikasi, misalnya dengan teman, ya, padahal maksudnya baik, tapi ketika disampaikannya kurang berkenan atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi si lawan kita, bisa saja interaksi itu menjadi negatif, ya. Jadi hati-hati sekali ketika kamu berkomunikasi atau berbicara dengan lawan kita, ya, entah dalam level yang sama, misalnya dengan teman, dengan ayah dan ibu misalnya di rumah, atau mungkin ketika kamu berkomunikasi di masyarakat, ya. Jadi mulailah dari diri sendiri, menata diri bagaimana cara kita berkomunikasi, itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah kembangkan toleransi dan menghargai perbedaan, ya. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat kita memang majemuk, bahwa masyarakat kita memang heterogen, banyak sekali perbedaan. Nah, ketika kita menjumpai berbagai perbedaan, kita harus menghargai perbedaan itu, karena justru perbedaan itulah yang akan memperkaya budaya masyarakat. Nah, ada 4 hal penting yang harus kemudian menjadi titik bagaimana cara kita mengembangkan toleransi. Yang pertama adalah berikan kebebasan dan kemerdekaan pada orang lain. Artinya biarkan mereka menjalankan perbedaan itu sesuai dengan keyakinan mereka. Apalagi kalau dikaitkan dengan menghormati keyakinan. Jadi kita harus menghormati keyakinan mereka, karena memang agama yang berkembang di Indonesia ini beraneka ragam. Dan kita harus bisa menghargai itu, ya. Kemudian juga harus mengakui hak setiap orang, karena setiap orang itu memiliki hak yang berbeda, ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus saling mengerti dan memahami. Jadi itulah pokok-pokok penting yang harus kemudian kamu bisa tanamkan dalam menghargai atau mengembangkan sikap toleransi. Nah, dan bila itu
kamu lakukan, insya Allah itu bisa mempertipis ketimpangan sosial, ya. Dan yang berikutnya adalah kembangkan sikap empati sosial. Nah, kamu sudah paham apa itu empati. Empati itu kemampuan seseorang merasakan keadaan orang lain tapi dengan tindakan nyata. Jadi bukan hanya sekedar simpati, tapi kemudian melakukan action. Misalnya ketika kita lihat masyarakat kelas di bawah kita, di mana kehidupannya misalnya kurang beruntung, sedangkan kita dalam posisi yang lebih dari mereka, nah kita harus merasakan, pertama pasti munculnya dari simpati dulu, ya. Ketika kita sudah merasakan penderitaan orang, kemudian kita pun akan terpanggil untuk membantu mereka, menolong mereka dengan action atau dengan tindakan nyata, ya. Jadi kalau melalui empati, biasanya kepedulian terhadap sesama itu akan terlatih atau terbiasa dengan sendirinya. Dan ini memang harus ditanamkan sejak kecil. Ya, bagaimana menanamkan rasa empati ketika melihat orang yang sedang berada dalam kondisi yang berbeda dengan kita, ya kita harus bisa melakukan atau membantu mereka, ya. Dan yang terakhir adalah kembangkan sikap filantropi sosial. Nah, apa itu filantropi? Filantropi itu kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap kelompok lain. Ini sebenarnya sama dengan empati tadi. Ketika orang sudah merasakan penderitaan orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, dan kita tergerak untuk melakukan atau menolongnya, itu kemudian kamu sudah berada dalam posisi filantropi. Artinya kita sudah tergerak untuk membantu, entah itu secara individu atau kemudian kamu menghimpun bersama teman-teman, misalnya menggalang dana, misalnya membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, ya. Nah, itu adalah jiwa filantropi atau kemurahan hati atau kedermawanan. Nah, jiwa filantropi itu bisa beraneka ragam bentuknya. Nah, silakan nanti kamu kemudian rasakan atau mungkin kamu pernah melakukan seperti apa sikap filantropi yang ada atau tumbuh dalam dirimu, ya. Atau kemudian kamu boleh lihat dalam kehidupan fakta di masyarakat. Ada sekelompok orang mungkin yang kemudian tergerak membantu orang yang sedang kesulitan, dia menghimpun dana, kemudian dia menyalurkan sumbangannya, itu didasari oleh rasa empati, rasa filantropi yang kemudian mereka lakukan dalam action nyata, ya. Nah, biasanya orang yang melakukan filantropi sosial itu didasarkan pada respon terhadap realitas sosial. Artinya ketika di masyarakat banyak dijumpai hal-hal yang kemudian bisa dibantu, mereka tergerak untuk membantunya, ya. Kemudian juga filantropi ini juga bisa karena keyakinan atau didasari dari ajaran agama, di mana dalam ajaran kita, agama kita, bahwa menolong sesama itu adalah hal yang terbaik. Hablum minanas itu diperhatikan atau dilakukan. Nah, barangkali itulah materi kita, materi pertemuan terakhir, ya, pada bab 3 ketimpangan sosial. Jadi tadi ada 2 topik yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang dampak apa saja yang bisa muncul akibat ketimpangan sosial. Kemudian yang terakhir adalah sikap kritis apa yang bisa kita kembangkan untuk meminimalisir ketimpangan sosial. Nah, mudah-mudahan materi singkat ini bisa membantu kamu memahami materi. Selebihnya Ibu sarankan kamu untuk mendalaminya dengan membaca referensi, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, bila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nanti silahkan kita akan diskusikan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.